Ibarat buku, lembaran hidup kita ini seperti kertas putih. Sekotor apapun coretannya di masa lalu, kita selalu mempunyai lembaran baru di masa depan yang masih bersih, yang bisa kita isi dengan coretan dengan kisah yang baru. Ya, dan pagi hari ini kita akan mendatangkan sahabat perempuan kita. Yang pertama, yang ingin menceritakan bagaimana kisah kekerasan yang dialaminya dari suami yang bukan bapak dari anak yang dikandungnya. Berikut ini Mbak Dewi. Silakan Mbak Dewi. Selamat pagi. Cantik sekali. Selamat datang di Curahan Hati Perempuan. Silakan ketemu dengan Mbak Oki dan Mbak Vera. Iya. Selamat pagi. Saya pikir tadi Mbak Oki, ternyata bukan. Sama, gaya-gayanya mirip gitu. Baik, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat ya. Saya ingin mendengarkan curahannya Mbak mengenai kekerasan-kekerasan yang dialami, terutama ketika Mbak punya penghasilan lebih besar daripada suami. Gimana ceritanya? Jadi awalnya gini ya, 3 tahun lalu saya nikah dengan orang yang baru saya kenal 2 bulan. Jadi belum tahu betul tabiatnya seperti apa ya. Belum tahu. Tadi boleh duduknya agak ke depan biar Ya. Mbak Vera juga bisa lihat ke depan ke arah depan. Ya, silakan. Belum tahu sama sekali bagaimana dia, keluarganya seperti apa, karena saya baru 1 kali ya main ke tempatnya dia, dan di sana itu saya belum ketemu lengkap dengan keluarganya dia. Dan alasannya saya mau nikah dengan dia karena kondisi saya waktu itu sudah hamil. Pertama kali mendapat kekerasan kapan? Saat apa dan kenapa? Itu 3 bulan pernikahan. 3 bulan pernikahan. Dalam kondisi waktu itu sedang mengandung. Sedang mengandung 5 bulan. Gara-gara apa? Waktu itu karena ini ya, mungkin dia itu mantan suamiku itu baru kerjanya itu, penghasilannya itu nggak ya, tetap sih udah, cuma memang bisa dibilang kurang ya gitu. Untuk kebutuhan kita berdua aja kadang juga akunya mesti bantu dia dalam kondisi hamil gitu. Dan saat itu mendapat kekerasan dalam bentuk apa? Dengan cara dia nampar, benturkan keningnya dia, kening saya. Loh, begitu? Iya. Dorong saya ke tempat tidur, narik saya, dan berkali-kali seperti itu. Tapi keluarganya dia gitu ya, orang tuanya dia itu malah membiarkan kita itu ribut dan mengunci pintu rumah dan mereka keluar. Ya, jadi saat terjadi kekerasan itu kalian di dalam rumah tangga yang sama dengan keluarganya. Jadi mereka tahu apa yang dilakukan suami kepada kamu waktu itu. Dan tidak ada pembelaan apapun. Nggak ada sama sekali. Dan waktu saya merasakan benar-benar sakitnya, saya dipukul. Akhirnya saya pulang ke rumah orang tua saya, tapi saya nggak bilang apa-apa. Kekerasan yang paling keras yang diterima, apakah alasannya karena kamu punya penghasilan yang lebih besar waktu itu? Gimana ceritanya? Jadi waktu itu saya kembali lagi kerja, gaji saya bisa dibilang 2 kali lipat dari gajinya dia saat itu. Dia merasa tersinggung karena waktu itu saya waktu mulai kerja itu mungkin waktu saya kurang untuk memperhatikan keluarga saya, apalagi anak saya. Tapi saya nggak pernah mau membohongi dia sama sekali. Selain dia marah karena penghasilan saya yang besar, saya pun dituduhnya dia, saya kerja itu hanya main-main aja, saya cuma cari kesenangan dan saya selingkuh. Saya dituduh seperti itu. Demi Tuhan sama sekali saya saat itu udah bisa nerima dia dan udah bisa mulai sayang, karena saya berharap dia bisa jadi imam, saya bisa jadi kepala. Bisa menerima dia dengan kondisi dia pun juga sudah melakukan tindakan kekerasan waktu itu. Kekerasan yang paling berat apa? Kekerasan yang paling berat waktu itu sabetan ya. Disabet? Sempat ada
bekas luka memar jari. Ini saya waktu itu sempat ada bengkok gitu, dan iya, itu yang paling sakit. Dan barang-barang yang ada di kamar semua itu dia banting habis. Saat itu lagi dalam kondisi hamil dan kekerasan seperti itu, disabet di punggung, jari manis hingga patah, barang-barang dilemparkan ke arah kamu waktu itu? Enggak, dia pokoknya kalau marah ngelempar itu selalu ke lantai. Barang-barang yang saya beli dari hasil kerja saya, dan saya selalu sayang itu dibuka nanti kalau saya udah bisa pisah dari keluarganya dia gitu. Dalam arti kita tinggal berdua dengan anak kita. Jadi ceritanya beli dulu, disimpan, nanti kalau kita punya rumah sendiri diisi rumahnya nanti. Ceritanya seperti itu ya. Mbak Vera, ini ceritanya terjadi lagi seperti ini dengan kondisi tapi yang berbeda ya untuk niat pernikahan awal. Ada satu nih yang bikin penasaran, tentu juga sahabat perempuan penasaran ya. Setelah dia berlaku kasar, ada nggak momen-momen dia begitu sweet, manis gitu? Kalau begitu apa yang membuat Anda bertahan ya? Tadi katanya sayang. Saya bertahan, saya bisa belajar nerima dia karena anak saya. Jadi selama momen ini itu anak yang Anda kandung adalah anaknya suami atau anak laki-laki lain? Anak dari mantan pacar Anda. Dia tahu itu enggak? Fakta itu? Yakin? Dia nggak tahu? Dia nggak tahu. Karena saya khawatir dari awal kayaknya ada krisis kepercayaan nih Mbak Maudy dalam rumah tangga Anda, sayang Bu Dewi. Jadi krisis kepercayaan itu begini ya, suami ketika punya pasangan yang punya pendapatan lebih besar, sebetulnya suami-suami nggak kenapa-napa loh ya. Jadi itu nggak masalah. Yang bikin masalah itu sebetulnya adalah perubahan sikap istri ketika punya pendapatan lebih tinggi daripada pasangan. Itu yang sebetulnya menghujam ke pride atau ke egonya pasangan. Jadi hati-hati ketika istri pekerja keras, suami pekerja keras, tapi sayangnya istri lebih beruntung gitu ya. Pendapatan lebih besar, bukan pendapatannya yang menyakiti laki-laki. Risetnya menunjukkan perubahan perlakuan Anda. Ya mungkin tadi karena makin besar pendapatan, kewajiban di kantor dan lain-lain makin tinggi tentunya. Itu yang pertama. Jadi ada perubahan dari Anda yang tanpa Anda sadari loh. Jangan-jangan. Yang pertama. Yang kedua, kenapa saya sebut krisis kepercayaan? Laki-laki bisa ngitung sebetulnya loh. Ya, sama seperti anak-anak yang diadopsi, menebak-nebak dia anak adopsi bukan. Sama ketika istri-istri punya anak dalam pernikahan dengan pasangannya, pasangan suka bertanya-tanya begini, ini cukup umur nggak? Ini udah minggu kesekian. Ketika ini nggak dibicarakan terbuka, dampaknya adalah ke dalam agresivitas seperti tadi. Jadi sebetulnya kemarahannya bukan suatu kejadian saat itu yang bikin suami marah, tapi udah limpahan dari kemarahan yang dia redam akibat krisis kepercayaan yang dia punya. Mungkin gitu dia juga belum bisa cerita. Ada indikasinya. Iya, aplikasinya adalah dengan ketindak kekerasan. Jangan-jangan ya. lo ya, jangan-jangan ya, lo tapi ya. Mbak Oki gini, kalau dalam Islam kita boleh kan ya bekerja gitu dan punya penghasilan sendiri, gimana nih Mbak Oki? Iya, itu boleh. Termasuk juga yang kedua saya mau membahas poin kekerasan, walaupun saya lebih tertarik tadi poin yang punya anak, nanti tapi kita kemudian di segmen berikutnya. Yang hari ini, segmen ini yang ingin saya bahas adalah dua hal. Pertama kekerasan terlebih dahulu, baru nanti menjawab pertanyaannya Mbak Maudy. Masalah kekerasan untuk istri-istri yang durhaka. Ini bukan anak durhaka aja, ada loh istri-istri yang durhaka. Istri yang durhaka dibahasakan di dalam Al-Quran di surat An-Nisa 34 disebut dengan istri-istri yang nusyus. Caranya gimana sih menghadapi istri yang nusyus atau istri yang durhaka ini? Pertama, nggak langsung main pukul. Ini untuk para suami yang nonton. Langkah pertama adalah dinasehati dulu. Nasihatinya caranya gimana? Ingat, perempuan terbuat dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Kalau terlalu kenceng nih dinasehatinnya, nanti dia bisa patah. Kalau bengkok dilurusin secara paksa bisa patah. Kalau bengkok dibengkokkan terus, ya bengkok aja, didiamin ya bengkok aja. Artinya harus menasihati dengan kata-kata yang baik. Kedua, dinasihati nggak mempan. Ketiga, dipisahin ranjangnya dulu. Di rumah nih, dipisahin ranjangnya dulu, didiamin dulu. Dan itu pun nggak boleh lama-lama, nggak boleh berhari-hari.
nggak mempan juga ketika baru dipukul. Tapi kita sudah bahas berkali-kali, nggak boleh pukulan yang membekas, nggak boleh di muka, nggak boleh sampai menyakiti, membuat lebam-lebam, tidak boleh. Tujuannya hanya sebagai pembelajaran saja. Nabi Ayub alaihissalam memukul istrinya itu hanya dengan rumput. Plak gitu. Mukul tuh boleh, tapi kataknya nggak boleh diangkat. Jadi pukulnya mesra sampai ya. begini nih, begini, tek gitu. Dan cari tempat yang paling empuk nih untuk para bapak-bapaknya. Yang paling empuknya di mana? Seru saya gendut jadi empuk semua gitu. Cari yang paling empuk, nggak boleh menyakiti gitu. Baik, nanti kita akan membahas lagi banyak momen yang kita perlu mengulas Ya, lagi lebih betul. panjang karena kisahnya dari Dwi banyak sekali. Setelah ini kita tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Selamat bergabung kembali dalam Curahan Hati Perempuan. Dan sebelah saya ada Dwi yang bercerita bagaimana mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu alasannya ketika berpenghasilan lebih besar, namun menikah dengan suami yang baru dikenal dalam waktu hanya 3 bulan dan hanya baru sekali ya, belum ketemu. Kenapa memutuskan akhirnya menikah dengan beliau? Waktu itu saya udah terlanjur hamil di usia kandung 4 minggu, dan saya hamil itu dengan mantan pacar saya yang pertama. Dia nggak pernah tahu kalau waktu itu kondisi saya sedang hamil, waktu dia izin pamit sama saya untuk tugas di Palembang karena dia baru aja mulai karirnya sebagai dokter. Jadi waktu itu kamu pacaran, terus melakukan hubungan terlarang, kemudian mantan pacar kamu tugas keluar, dan akhirnya hubungannya terputus atau tetap terjalin jarak jauh? Selama 2 minggu itu komunikasi masih baik-baik aja, tapi kesananya udah mulai jarang karena alasannya dia sibuk, udah mulai banyak pasien yang dia tanganin. Di situ saya merasa perhatian dia ke saya kurang. Dan saat itu juga saya belum tahu kalau saya hamil, saya belum tahu sama sekali. Dan selang 1 bulan lebih, waktu itu saya sakit. Mungkin saya ngerasanya karena saya kecapean kerja ya, tapi sakitnya saya aneh, ngerasa badan udah nggak bisa, susah untuk saya kerja. Ternyata hamil. Sehari saya sakit, saya belum sadar karena saya mikirnya mungkin kecapean saya kerja karena sering pulang malam. Nah, setelah kamu tahu bahwa kamu hamil, kamu nggak ngasih tahu ke mantan pacar kamu? Saya takut. Takut karena apa? Dia baru mulai karirnya dia. Saya sayang sama dia. Tapi saya juga takut. Dia jauh dari saya takut dia tahu ini semua, dia ninggalin saya. Dan saya mikir lagi ke orang tua saya kalau tahu. Gimana hancurnya hati mama saya waktu itu. Saya nggak bisa bayangin kalau saya jujur. Beberapa hari saya mikir keras, saya harus apa? Apa saya jujur atau saya harus gimana? Dan kebetulan saya dekat sama mantan suami saya. Dia sering main ke rumah saya. Dia sering bilang dia suka sama saya, tapi saya nggak pernah nerima dia. Sampai akhirnya saya berpikir ke situ. Saya pura-pura untuk nerima dia dan melakukan kesalahan itu lagi sama dia untuk nutupin Kehamilan kamu. Dan akhirnya dia bersedia untuk menikah. Paginya saya bilang ke dia, sorenya
dia sama bapaknya dan beberapa keluarganya itu datang ke rumah saya untuk ngelamar saya. Selama ini saya memang pacaran, nggak pernah bilang ke orang tua saya siapa pacar saya, siapa yang deket sama saya. Jadi saat dia ngelamar saya waktu itu, orang tua saya nerima karena mungkin yang mereka pikir itu pacar saya. Karena selama ini saya nggak pernah cerita saya deket sama siapa. Dan dengan laki-laki tersebut Anda juga nggak terbuka kan tadi Anda katakan ya tentang kehamilan tadi, sehingga ada kekerasan dalam rumah tangga juga yang tadi mungkin karena krisis kepercayaan, dan Anda akhirnya masih bertahan nggak sama dia atau sudah bercerai? Waktu anak saya 3 bulan, saya milih untuk kabur dari rumah. Saya nggak kuat. Terakhir saya di situ, terakhir saya bertahan di situ. Memar semua badan saya, biru semua sini. Sampai saya nggak kerja selama seminggu. Sampai atasan saya mengancam untuk meresign-kan saya. Akhirnya saya terus terang, lebih baik saya resign. Tapi atasan masih mempertahankan. Ketika saya bertahan, saya dipindahin ke tempat lain. Mantan saya itu cari-cari saya. Dimanapun saya kerja, dia ngancurin semuanya. Dia telepon ke pihak kantor kalau saya istrinya dia, dan dia kerja tanpa izin saya, katanya seperti itu. Sampai akhirnya saya harus terpaksa tanda tangan, dan di situ keterangannya itu bad attitude ya. Bad attitude. Mbak Dwi, maaf ya, saya tahu pasti banyak sekali yang ingin diceritakan, tapi durasi kita nggak bisa panjang untuk mendengarkan semua ceritanya dan curahannya Mbak Dwi. Pertanyaan yang terakhir dari Mbak Vera, masih sama mantan suaminya apa tidak saat ini? Sudah enggak. Anak sama siapa? Sama mantan suami saya. Baik, Mbak Oki, silakan, tadi ingin membahas mengenai urusan ini ya. Ya, ini banyak sekali hukum-hukum yang harus saya jelaskan sebenarnya dalam kasus kali ini yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Pertama, ketika menikah dalam keadaan hamil, pernikahan itu tidak sah. Pernikahan itu harus terjadi nanti setelah anak itu lahir. Kita membahas dulu mengenai tadi menikah dengan suami yang kedua dalam keadaan suami tidak tahu bahwa telah hamil dengan mantan pacar. Artinya di dalam pernikahan itu sudah dimulai dengan kebohongan. Saya bersimpati dengan masalah Mbak, tapi kita harus menjelaskan yang benarnya seperti apa. Pernikahan tidak boleh dimulai dengan kebohongan. Ada yang namanya perkenalan, harus dikasih tahu secara jujur kondisi keadaan kita seperti apa, keuangan, kesakitan, penyakit kita apa, kita dalam keadaan seperti apa, harus dijelaskan. Tidak boleh ada kebohongan. Kedua, bagaimana dengan nasib anak hasil, mohon maaf, hasil zina atau hasil di luar nikah? Anak itu dinasabkan kepada ibunya. Sang bapak biologis tidak punya hak sama sekali untuk mewarisi, memberi nafkah, atau menjadi wali pernikahan. Bagaimana kalau menikah dengan laki-laki lain dalam keadaan yang hamil? Dalam keadaan hamil, menikah tidak boleh disetubuhi, tidak boleh berhubungan badan. Nanti kalau sudah anak itu lahir boleh menikah yang sah baru boleh, silahkan. Jadi di sini sebenarnya ada banyak beberapa yang dilanggar, tapi tenang saja bahwa Allah itu Maha Pengampun. Mbak masih dikasih sama Allah kesehatan yang luar biasa. Sekarang waktunya bukan memikirkan lagi, aduh yang kemarin. Sekarang waktunya adalah taubatan nasuha. Sudah cukup. Kesalahan yang kemarin sudah selesai. Membohongi orang lain sudah selesai. Anak hasil perzinahan itu sudah selesai. Sekarang adalah aku ingin menjadi orang yang jauh lebih baik. Allah Maha Pengampun. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, bahwa Allah bilang, kau datang kepadaku, aku ampuni. Jadi sekarang tujuan Mbak datang kemari, silakan Mbak bertakarub pada Allah, meminta ampun pada Allah untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Iya, dan ada alasannya Mbak Dwi untuk datang ke sini adalah untuk menceritakan secara jujur gitu kan. Silakan untuk dibicarakan, disampaikan kepada siapa yang Mbak Dwi ingin sampaikan. Untuk orang tua saya minta maaf. Selama ini mungkin udah banyak gak jujur, tapi saya lakuin ini karena saya mau jaga perasaan orang tua saya. Saya nggak mau nyakitin orang tua saya
di waktu tuanya mereka. Apapun caranya saya lakuin. Buat anak saya, Alfat, maafin Bunda saya. Bukannya Bunda gak sayang, bukannya Bunda gak mau bawa Alfat untuk tinggal sama Bunda, tapi Bunda lagi cari cara gimana caranya kita bisa sama-sama. Dan untuk Kaniko, aku mohon setelah kamu tahu, cukup tahu aja. Saya udah cukup bahagia dengan suami saya, dengan anak saya, dengan keluarga saya saat ini, yang sudah bisa nerima saya apa adanya, yang setiap hari selalu memberikan kebahagiaan buat hidup saya, penyemangat saya. Alhamdulillah ya Dwi ya, sekarang sudah ada suami yang bisa nerima Dwi, sudah punya keluarga yang mendukung, yang alhamdulillah sudah nyaman. Seperti apa yang disampaikan sama Mbak Oki, saatnya sudah memulai hidup baru, bertobat sama Allah. Dan ini adalah salah satu cara Dwi untuk bisa mengungkapkan mohon maaf, kejujuran kepada mantan pacar, kepada anak dan semuanya. Semoga ini menjadi pembuka jalan yang baru untuk Mbak Dwi juga. Terima kasih sudah hadir di Curahan Hati Perempuan. Semoga apa yang disampaikan Mbak Vera dan Mbak Oki bisa menjadi perenungan untuk Mbak Oki dan kita, Mbak Dwi dan kita semua. Nanti setelah ini akan ada sahabat perempuan yang kedua. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Hebat kamu bisa ngomong begini. Iya, bergabung lagi bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Kalau tahu di sini rame nih, tadi Mbak Oki sama Mbak Vera kita membahas lebih banyak. Memang dalamnya hati seorang perempuan itu sedalam samudera, Mbak Maudi. Itu ya Mbak Vera. Sukar ya ditebak bahwa cinta yang dipegang perempuan itu adalah cuma ada satu laki-laki di dalam hati setiap perempuan, dan laki-laki itu kebetulan pada Mbak Dwi tadi adalah mantan pacarnya. Itulah yang mau dia lindungi sebetulnya. Kamu berkarir aja sayang, kamu pendidikan, anak ini biar dia diem-diemin. Karena basisnya Mbak Dwi itu punya cinta, cintanya kuat. Nah, orang yang punya cinta kuat gini sensitif Mbak Maudi biasanya. Kalau punya masalah ditelan ke dalam, gitu gak mau meributkan orang tua. Mantan pacar biarkan dia pendidikan dulu, biar sukses. Dia menderita sendiri, tiba-tiba ada yang deket, buru-buru deh. Unfinished business semua jadinya. Urusan tak selesai di pacar pertama, bikin buku kedua, nggak selesai bukunya, bikin lagi buku ketiga. Ini nanti dengan petuah dari Mbak Oki bisa menyelesaikan ini satu-satu. Pokoknya sekarang lihat ada yang sekarang apa? Ada suami yang ketiga, yang ini aja yang diurusin, matanya jangan kemana-mana lagi, hatinya sini aja udah gitu ya. Sudah lah gitu kan, dibuka lembaran baru gitu ceritanya. Enak ya ngomongnya ya, mudah dikatakan ya. Karena nggak ngelaksanain sih, nggak ngerasain. Iya. Sekarang kita waktunya untuk menerima curahan berikutnya lagi dari sahabat perempuan kita. Yang ini adalah namanya Mbak Esti. Yuk saya undang dulu ya Mbak Esti, silakan bergabung bersama kita. Mana Mbak Esti-nya? Pagi Mbak Esti, terima kasih sudah datang di Curahan Hati Perempuan. Bisa ketemu sama Mbak Oki. Halo, terima kasih sudah hadir. Yuk Mbak Esti matching duduk sama Mbak Maudi. Iya, kita ijo-ijo nih Mbak Esti. Oke, Mbak Esti, saya dengar ceritanya ini turut prihatin ya, karena kamu dari usia yang masih di balita ya, 4 tahun, Papa sama Mama bercerai. Iya, kemudian abis Papa dan Mama bercerai, apa yang terjadi? Boleh diceritain? Awalnya sih Mama Tiri itu kan baik ya awalnya. Setelah bercerai, Papa menikah lagi? Oh iya, menikah lagi, Mama aku juga menikah lagi. Terus aku tinggal sama Papa aku, sama Mama Tiri aku. Awalnya sih baik, tapi lama-kelamaan ya kelihatan mulai temperamental,
masalah sedikit suka KDRT gitu. Ibu tiri KDRT sama kamu atau sama orang? Sama kakak aku juga, sama aku juga. Bentuk KDRT-nya seperti apa dari ibu tiri itu? Kayak disabet pakai selang, pakai kemoceng, bahkan pernah ditonjok, ditendang, digigit. Bahkan kakak aku aja pernah di kamar mandi disiksa kayak di sinetron, disirum pakai air, dijodotin, dipukulin pakai selang. Aku sampai nangis lihat kakak aku cuma karena dia ngilangin uang kan, terus bilang sama mama hilang, terus sampai disiksa di kamar mandi kayak di film gitu. Aku sampai nangis ngeliatinnya, kok kayak sampai bisa kejadian kayak gini gitu. Usia berapa waktu itu? Kakak aku udah SMP. Kamu? Aku masih SD. Dan kamu lihat kakak kamu seperti itu? Iya, aku nggak bisa ngebela. Aku lari, aku nemuin bude aku cerita. Tapi mereka juga nggak ada yang udah ikut campur. Papa tahu? Nggak tahu. Nggak cerita sama papa? Papa aku tuh kayak nggak berdaya juga, soalnya mama aku jadi pemegang kendali di sana. Kayak gitu. Kekerasan seperti apa lagi yang kamu terima pada saat kamu masih tinggal sama ibu tiri kamu? Ditampar itu sering, terus kayak dikata-katain yang bikin sakit hati kayak gitu. Dia mungkin menjelek-jelekan mama kandung saya, mungkin itu yang bikin saya sakit hati. Saya kan nggak mengenal mama kandung saya seperti apa, tapi mama tiri saya selalu menjelek-jelekan segala macam. Kita kan ngerasanya gimana gitu kan. Berapa lama kamu tinggal sama ibu tiri kamu? 15 tahun. Tapi saya tetap sayang sama dia. Saya nggak lupa kok, dia yang ngurusin saya dari masih kecil sampai dewasa. Terima kasih banget udah ngurusin saya, disekolahin, semuanya dicukupin. Saya yang sedih ya Mbak Vera. Lihat anak usia masih kecil melihat kekerasan, dan dia nggak tahu mama kandungnya seperti apa, dan diceritakan dengan semua hal yang buruk. Kamu tetap sayang sama mama tiri kamu. Iya. Dengan mama kandung kamu gimana? Mama kandung aku, dia udah menikah lagi. Dan kamu tetap lebih dekat sama mama tiri daripada mama kandung? Mungkin dari segi perasaan aku lebih sayang sama mama tiri aku, karena dia yang ngerawat aku. Baik, Mbak Vera boleh ikut ngobrol untuk Mbak Dwi bagaimana? Iya. Bayangkan ya, anak udah disiksa saja masih cinta. Tapi ingat, ini bukan karena ratapan anak tiri, ya. Ibu tiri juga meratap kadang-kadang, ada ratapan ibu tiri. Ketika perempuan jadi seperti setan, Bu, galaknya, gaharnya, dijamin dia sedang merasa lagi di neraka gitu loh. Siapa yang sukses membuatkan neraka pada si perempuan itu? Ya suaminya. Jadi di sini sebetulnya papa tuh punya andil besar, saya. Jadi jangan buru-buru kita menyalahkan, wah ibu tiri, ibu kandung pun ada loh yang menyiksa anak gitu loh. Jadi sebetulnya saya khawatir ibu tirinya kayaknya tertekan. Tadinya cinta, tadinya baik sih sama anak-anak, sama seperti cintanya pada suami, cintanya pada anak-anak tiri pun baik. Waktu berubah, ini anak-anak kok semua dia yang ngurusin, suami kemana? Ya, ingat, nggak mudah ngurus anak orang lain. Apalagi orang yang sudah pernah punya riwayat dengan pasangan kita. Jadi ini rasanya seperti dilimpahkan, papamu, ibu kandungmu, semua dijelek-jelekan di depan Anda memang jadi korban di sini. Tapi ibu tiri pun jangan-jangan adalah korban dari pasangan yang belum ngeh bahwa nggak mudah loh jadi ibu tiri, punya anak bawaan banyak yang mesti dibesarkan penuh cinta kasih, sementara ibu kandungnya jarang memberikan suntikan-suntikan emosional. Jadi ibu kandungnya juga kemana? Iya, makasih Mbak Vera. Mbak Oki, saya penasaran deh, kan Mbak Oki sempat bilang ya kalau memang pernikahannya tidak bisa berjalan dengan baik, kalau memang kepala keluarganya tidak bisa, akhirnya perceraian adalah yang salah satu dibenci tapi disarankan. Nanti kalau setelah perceraian terjadi seperti ini gimana ya Mbak? Kalau perceraian terjadi seperti ini, yang bercerai siapa maksudnya? Kan bercerai nih, terus kemudian kan menikah lagi, anak-anak yang jadi korban perceraian ini gimana ya Mbak? Iya, kalau kita lihat bahwa saya sepakat sekali apa yang diucapkan oleh Mbak Vera, bahwa anak-anak butuh adaptasi. Ibu tiri juga membutuhkan adaptasi masuk ke lingkungan baru yang sudah ada pola sebelumnya. Mereka ini kan, anak-anak ini kan sudah dibuat pola oleh ayah.
ayahnya dan ibunya dahulu. Kemudian masuklah Ibu Tiri. Saya sebenarnya nggak suka Ibu Tiri, Ibu Sambung. Ibu Sambung ini masuk untuk kemudian menjadi bagian dari keluarga. Masing-masing butuh adaptasi. Sehingga ini kan sesama perempuan nih, anak perempuan, ibu kok begitu. Mamahnya ini juga, si Ibu Tiri juga, wah anakku kayak gitu. Jadi alangkah lebih baiknya sesama perempuan coba berkomunikasi dari hati ke hati. Mama, aku sayang sama mama. Aku minta maaf kalau aku ada melakukan kesalahan. Mama maunya aku kayak gimana? Gitu. Jadi jangan buru-buru, benar seperti kata Mbak Vera, jangan buru-buru mengatakan mamaku jahat, mukul aku gini. Pasti ada alasannya kenapa mama mukul. Iya, tapi Mbak Esti juga tadi bilang bahwa tetap sayang sama mama ya, dan terima mama kasih juga karena sudah merawat. Sebenarnya cuma bentuk aplikasinya yang nanti kita akan ngobrol lagi langsung dengan Mbak Esti setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Sekarang kamu usianya berapa? 21. 21. Sekarang Mama Tiri sama Mama Sambung gimana? Ya, kita lanjutkan lagi ngobrol sama Esti yang mengalami kekerasan ketika tinggal bersama Ibu Sambung ya, kalau Mbak Oki istilahnya bukan Ibu Tiri. Kemudian selain perlakuan dari Ibu Tiri seperti itu, bagaimana dengan saudara-saudara Tiri yang lain? Ada saudara tiri aku satu orang, dan sepupu-sepupu tiri aku juga. Pas waktu aku masih TK, dia pernah melakukan pelecehan seksual ke aku. Jadi kalau aku lagi tidur, tiba-tiba dia suka datang ke kamar aku, dia tindihin aku, dia cium-cium aku segala macam, dia kayak gitulah mak. Terus aku diancam, aku nggak boleh bilang siapa-siapa. Dia bilang semua orang juga kayak gini. Nanti kalau kamu nggak diginiin, kamu bakalan dibawa sama orang tinggi, gede, hitam, dibilang gitu. Kamu mau dibawa orang, ya udah kamu diem aja, nggak usah bilang siapa-siapa. Mungkin itu sampai 1 tahun dia kayak gitu ya. Aku nggak pernah berani cerita sama siapapun kan, karena diancam sama dia. Terus waktu aku SMP kelas 2, adiknya dia sama melakukan pelecehan seksual sama aku. Aku dibohongin lagi, aku dibawa ke pergi malam, jam 10 malam, waktu mau pulang dia bilang, kamu nanti kalau kita pulang harus lewat jalan itu. Kalau misalkan kamu nggak pernah diapa-apain sama cowok, nanti di situ ada cowok tinggi lagi cari ilmu hitam, bakalan perkosa kamu, dibilang. Akhirnya aku dibawa ke pinggir jalan, dia pegang-pegang aku di pinggir jalan. Terus itu juga aku nggak boleh bilang sama siapa-siapa, kan? Aku juga takut. Terus aku juga punya adik tiri 2 tahun di bawah aku ya. Kalau misalkan di rumah nggak ada orang, dia tuh kayak nyerang aku gitu loh. Dia langsung mau cium-cium aku sampai geletak di lantai. Aku saking nggak maunya, aku berontak. Cuma pernah aku mau ngadu, mama pas dia lagi ngejar-ngejar aku bilang sama mama aku, dia mau cium-cium aku. Dia bilang dengan entengnya, ih siapa juga yang mau cium lu? Jadinya aku tuh nggak bisa dapet pembelaan di sana. Gitu. Mbak Oki, ada perlakuan yang tidak pantas ya dari saudara-saudara tiri dalam rumah dan nggak bisa ngadu dan nggak bisa mendapat perlindungan? Gimana nih? Iya, ini membahas masalah traumatik sebenarnya bukan bidang saya. Saya serahkan kepada yang ahli, silakan Mbak Vera. Iya, jadi begini ya. 1, pasti ada trauma di sana. Betul. Karena sejak TK kejadiannya seolah-olah baru terjadi kemarin buat Esti. Ini terlalu singkat waktu untuk kita bahas, cuma ini jadi pelajaran buat semua orang tua. Ketika Anda bercerai dan masih menikah kembali, hati-hati. Anak Anda potensial untuk menjadi nobody's child. Anak tanpa orang tua, anak tanpa pendampingan, tanpa supervisi. Ketika tanpa pendampingan, tanpa supervisi, anak berpotensi untuk jadi korban, jadi objek, karena semua kejahatan seksual terjadinya di dalam rumah tangga. Oleh siapa? Sepupu sendiri, ayah tiri sendiri, ibu tiri sendiri, dan lain-lain. Jadi yang semua itu berpotensi bikin anak jadi korban. Jadi maksud saya sayang, setelah ini yuk kita psikoterapi. Memang akan lama panjang prosesnya, namun itu akan segera dibenahi agar penghayatan Anda tentang diri sendiri selesai. Positif, tutup bukuan dulu. Ingat, kita semua yang di depan Anda masih bersih. Tadi seperti yang Mbak Maudi katakan di awal, semua halaman buku Anda masih bersih yang di depan. Kita benahi traumanya.
Tapi kejadian-kejadian tadi ingat, tiap anak di bawah umur harus di bawah supervisi orang tuanya. Baik, ini pelajaran untuk kita semua dan terima kasih untuk Esti yang sudah menceritakan kembali mengingatkan kita betapa pentingnya untuk bisa berfungsi sebagai orang tua dalam kondisi apapun, ya. Dan jangan biarkan anak kita mengisi lembaran-lembaran hidupnya dengan hal-hal yang menyedihkan dan yang traumatik. Kami akan segera kembali satu segmen lagi dalam Curahan Hati Perempuan. Saya minta kepada Mbak Vera dan Mbak Oki untuk bisa menyimpulkan bagaimana kondisi antara Esti dan Dwi yang belum selesai ya. Oke, biar Esti nggak berlama-lama ada dalam lembaran hitamnya yang dirasa hitam tadi loh ya. Segera benahi traumanya agar tidak terpapar dua risiko ini. Yang pertama, aktivitas seksual yang terlalu dini atau nanti justru sukar pada saat menikah dalam melakukan aktivitas seksual, vaginismus dan lain-lain. Kita mencegah ini terjadi. Untuk Dwi, Mbak Dwi, satu pertanyaan saya jawab dengan jujur. Masih cinta nggak dengan pacar pertama Anda si Pak Dokter itu dulu? Sudah enggak? Sama sekali? Enggak. Rasanya sudah selesai? Udah. Oke, aman ya? Terbit sedikit pun nggak ada? Enggak. Karena ini yang saya mesti make sure dulu, mesti konfirmasi dulu. Perempuan suka sekali menyimpan perasaan yang paling indah di lubuk hati paling dalam samudranya, kedalaman samudranya, untuk dikenang-kenang ketika dia punya masalah dengan pasangannya. Nanti balik lagi memori dan emosinya kembali yang lama. Namun satu hal sayang, kejadianmu dengan si dia yang dulu pertama kali Pak Dokter itu belum usai. Selesaikan. Dia punya hak untuk paham siapa anaknya. Kasih tahu dia, kemudian Anda tutup dengan the end di halaman buku tersebut karena Anda sudah punya pasangan lagi saat ini. Baik, Ya, terima meskipun kasih itu Mbak indah Vera. ya. Silakan Mbak Oki. Untuk Mbak Esti, saya dengar Mbak Esti sekarang tinggal sendiri dan sudah memiliki pasangan. Hati-hati dengan traumatik yang kemarin-kemarin. Saya khawatir nanti aktivitas berpacarannya, khawatir, kan kita boleh berkhawatir ya. Sehingga langkah terbaik adalah, ingat kalau laki-laki yang baik dia akan menjaga kesucian diri kita ya. Jadi kita perbaiki diri kita supaya kita dapat laki-laki yang baik. Untuk Mbak Dwi, Masya Allah, yang namanya cinta pertama itu luar biasa ya. Jadi untuk Mbak Dwi, yakinlah bahwa pilihan Allah sekarang, Allah mengirimkan laki-laki itu sebagai suami kita sekarang itulah jodoh terbaik, laki-laki yang terbaik. Jadi fokusnya kepada dia, jangan pernah sekali-kali membandingkan mantanku dulu begini, apalagi endingnya nggak ada perselingkuhan dengan mantan pacar yang pertama, semua berakhir indah. Khawatir ada banding-bandingan sehingga itu sudah selesai kelak dia mau ngajak ketemu, ajak suami juga bareng. Jangan pernah bertemu berdua, jangan telepon-teleponan curhat-curhatan lama-lama, selalu libatkan suami. Apalagi suaminya sayang banget mau menerima apa adanya ya. Sakinah mawaddah warahmah dengan suami ini. Insya Allah. Amin. Terima kasih Mbak Oki, terima kasih Mbak Dwi. Selamat menjalankan lembaran baru ke depan ya. Ini sudah selesai. Ini masih muda-muda sekali Mbak Esti juga ya. Sudah traumanya diberesin seperti kata Mbak Vera. Mulai lagi dan hati-hati menjaga diri. Apalagi kamu hidup sendiri saat ini ya. Baik, terima kasih juga untuk ibu-ibu yang sudah datang dan semua yang sudah berpartisipasi dalam acara Curahan Hati Perempuan. Kita akan berjumpa lagi esok pagi dan sampai pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.